Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan kembali belajar matematika mengenai sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Nah, tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Perkalian itu apa sih? Nah, betul ya, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, tapi maksud dari penjumlahan yang berulang itu apa ya? Nah, di sini Ibu punya sebuah contoh perkalian, ada 6 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 30, ya. 6 kali 5 ini dapat diartikan sebagai 5 ditambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, dan tambah 5. Sehingga hasilnya adalah 30. Nah, itulah mengapa perkalian disebut sebagai penjumlahan yang berulang. Loh Bu, tapi kok yang dijumlahkannya bilangan 5 sih? Kenapa bukan bilangan 6? Nah, jadi dalam perkalian ini, angka pertama itu menunjukkan banyaknya jumlah bilangan yang akan kita hitung. Nah, berarti ketahuan ya bahwa nanti kita akan menghitung bilangan sebanyak 6 kali. Lalu bilangan yang kedua itu adalah bilangan 5. Nah, itu adalah bilangan yang akan kita jumlahkan sebanyak 6 kali yang tadi. Ya, nah jadi perlu diingat bahwa angka yang di depan menunjukkan banyaknya jumlah bilangan yang akan ditambahkan atau kita hitung. Lalu, angka di belakangnya atau angka selanjutnya menunjukkan bilangan yang akan kita jumlahkan. Nah, sekarang ayo kita coba lagi pada perkalian 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, angka di depan itu adalah angka 5. Berarti nanti kita akan menjumlahkan sebanyak 5 kali. Lalu, angka berikutnya adalah angka 6. Maka, yang akan kita jumlahkan sebanyak 5 kali adalah angka 6. Sehingga 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 dan tambah 6, sehingga dapatkanlah hasil yaitu 30. Nah, sampai situ bisa difahami ya anak-anak. Sekarang kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat perkalian. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas sifat-sifat pada operasi hitung penjumlahan ya, yaitu ada komutatif dan asosiatif. Nah, di perkalian ini juga terdapat sifat komutatif dan asosiatif, namun ditambahkan dengan satu sifat lagi, yaitu distributif. Nah, masih ingat dong dengan sifat komutatif dan asosiatif? Nah, komutatif adalah sifat pertukaran antara dua bilangan ya. Contohnya itu seperti 7 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 dikali 7. Sedangkan asosiatif adalah pengelompokan 3 bilangan atau lebih yang hasilnya tetap sama. Contohnya, 7 kali dalam kurung negatif 3 kali 4 sama dengan dalam kurung 7 kali negatif 3 dikali 4. Nah, sekarang kita beralih ke sifat distributif pada perkalian ya. Nah, sifat distributif ini juga seringkali disebut dengan sifat penyebaran, di mana sifat distributif ini berlaku pada bilangan yang di dalamnya tidak hanya ada operasi hitung perkalian, tetapi juga ada operasi hitung penjumlahan. Contohnya seperti 7 kali dalam kurung negatif 3 tambah 4. Nah, itu dapat kita sebar menjadi dalam kurung 7 kali negatif 3 tambah dalam kurung 7 kali 4 dan hasilnya tetap sama. Nah, sekarang akan kita bahas contoh soalnya secara lebih rinci ya. Yang pertama mengenai sifat komutatif terlebih dahulu. Nah, katanya apakah 7 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 dikali 7? Jika iya, maka perkalian tersebut memiliki sifat komutatif. Jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat komutatif. Nah, ayo kita hitung bersama ya. 7 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 kali 7. 7 kali negatif 3 berapa? Negatif 21. Lalu negatif 3 dikali 7 hasilnya juga adalah negatif 21. Bu, kok hasilnya pakai negatif sih? Nah, masih ingat tidak? Kalau misalkan ada bilangan bulat positif,
dikalikan dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya bilangan negatif dikali bilangan positif, maka hasilnya adalah pasti bilangan negatif. Nah, itulah mengapa hasilnya adalah negatif 21. Nah, setelah kita hitung ternyata hasilnya sama ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa benar jika 7 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 kali 7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan juga bahwa benar jika perkalian bersifat komutatif. Nah, selanjutnya kita beralih ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Nah, contoh soalnya adalah apakah 7 kali dalam kurung negatif 3 kali 4 sama dengan dalam kurung 7 kali negatif 3 dikali 4? Nah, jika betul sama, maka perkalian tersebut memiliki sifat asosiatif. Jika hasilnya tidak sama, maka perkalian tersebut tidak bersifat asosiatif. Nah, untuk dapat mengetahui apakah sama atau tidak, ayo kita hitung bersama ya. 7 kali dalam kurung negatif 3 kali 4 sama dengan dalam kurung 7 kali negatif 3 kali 4. Sekarang kita kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu ya. Nah, di sana ada operasi hitung yang terdapat dalam kurung. Berarti kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ya. Sekarang 7 kali negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12. Lalu lanjutkan ke yang sebelah kanannya. Kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu ya. 7 kali negatif 3 negatif 21 dikalikan dengan 4. Nah, sekarang tinggal kita kalikan ya. 7 kali negatif 12 itu hasilnya adalah negatif 84 dan negatif 21 dikali 4 hasilnya adalah negatif 84. Nah, ternyata hasilnya itu sama ya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa betul jika 7 kali dalam kurung negatif 3 kali 4 sama dengan dalam kurung 7 kali negatif 3 dikali 4. Sehingga benar bahwa perkalian bersifat asosiatif. Sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke sifat perkalian yang ketiga, yaitu adalah sifat distributif, atau bisa juga disebut dengan sifat penyebaran. Nah, contoh soalnya, apakah 7 kali dalam kurung negatif 3 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 7 kali negatif 3 tambah dalam kurung 7 kali 4? Nah, seperti apa yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya, sifat distributif ini berlaku jika di dalam sebuah soal terdapat tidak hanya operasi hitung perkalian, tetapi juga bisa penjumlahan ataupun pengurangan. Seperti ini ya. Ini dicontohnya adalah penjumlahan. Nah, jika hasilnya sama, maka perkalian tersebut benar memiliki sifat distributif. Tetapi jika hasilnya tidak sama, maka soal ini tidak bersifat distributif. Nah, ayo kita hitung bersama. 7 kali dalam kurung negatif 3 tambah 4 sama dengan dalam kurung 7 kali negatif 3 ditambah 7 kali 4. Nah, jadi cara penyebarannya seperti itu ya. Yang 7 dikalikan dengan yang dalam kurung. Yang pertama 7 dikalikan dengan negatif 3, lalu yang keduanya 7 dikalikan dengan 4. Nah, gitu ya. Sekarang kita langsung hitung dari yang sebelah kiri, paling kiri. 7 kali negatif 3 tambah 4, 1 ya, 7 kali 1 hasilnya adalah 7. Sekarang kita lanjutkan dengan menghitung yang di sebelah kanan ya. 7 kali negatif 3 hasilnya negatif 21 ditambah 7 kali 4 hasilnya adalah 28. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan antara negatif 21 tambah 28. Berapa hasilnya? 7 ya. Nah, ternyata hasilnya juga sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa benar jika 7 kali dalam kurung negatif 3 tambah 4 itu sama dengan dalam kurung 7 kali negatif 3 tambah 7 kali 4. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa benar jika perkalian bersifat distributif.
Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini mengenai sifat-sifat dalam operasi hitung perkalian. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan dengan baik ya. Sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.